Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arthur Atarik Nur Habib Agusti dengan NIM 21110120130128. Saya dari kelompok 1 kelas B Geodesi 20 akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Dampak WFH bagi mahasiswa di masa pandemi. Pertama adalah abstrak. Virus corona memberikan dampak yang luar biasa pada semua bidang yang ada di Indonesia. Salah satu yang berdampak adalah bidang pendidikan, yang terpaksa melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh dengan daring, baik dari pendidikan tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Khususnya pada mahasiswa yang mengalami berbagai masalah karena ketidaksiapan finansial dan mental. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa saat pandemi COVID-19 berlangsung. Jenis metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dan penelitian studi literatur, yaitu proses pengambilan datanya mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung penelitian, mengingat terbatasnya ruang gerak akibat pandemi. Metode analisis deskripsi digunakan dalam mendeskripsikan permasalahan dan dampak secara mendalam. Hasil yang dapat bahwa work from home bagi mahasiswa memberikan dampak negatif mulai dari menurunnya minat belajar, mahasiswa menjadi pasif, kurang produktif, dan rendahnya daya serap belajar mahasiswa. Akan tetapi, tidak hanya dampak negatif yang timbul. Dampak positif juga mengambil peran, salah satunya desakan penggunaan teknologi di perguruan tinggi sehingga mempercepat transformasi digital pada sektor pendidikan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Tepat sehari sebelum malam pergantian tahun 2020, berbagai negara di belahan dunia dikejutkan dengan adanya virus corona pertama yang mewabah di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah penyebaran virus ini sebagai pandemi dunia saat ini. Hal ini juga dialami di negara Indonesia, tercatat pada tanggal 2 Maret 2020. Untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasiennya yang dinyatakan positif COVID-19. Sedangkan untuk saat ini tersendiri tercatat positif COVID-19 mencapai 444.348 ribu kasus. Gugus Tugas COVID-19 2020. Pandemi COVID-19 saat ini merupakan ancaman kesehatan berskala global dengan kasus terkonfirmasi dan angka kematian yang cukup tinggi. Penyebaran virus ini begitu cepatnya, sedangkan vaksin belum juga ditemukan, maka satu-satunya upaya agar virus tidak menyebar semakin luas dan menderita tidak semakin banyak adalah upaya pencegahan. Salah satu pencegahannya ialah dengan melakukan physical distancing, yaitu dengan menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Pemerintah juga menerapkan kebijakan work from home, yaitu dengan menghimbau masyarakat untuk menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Akibatnya, pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dan memberikan dampak dan perubahan yang luar biasa dari segala bidang, baik kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan juga pendidikan. Pada bidang pendidikan sendiri telah mengalami perubahan dari yang sebelum pembelajaran yang dilakukan secara langsung tatap muka, saat ini hanya melalui layar gawai maupun komputer. Pandemi COVID-19 mengubah secara revolusioner pembelajaran yang diselenggarakan oleh kampus. Dalam waktu cepat, kampus dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran daring. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam surat edaran tersebut berisi tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing. Ada sekitar 97% perguruan tinggi telah mengadopsi pembelajaran daring. Keputusan pemerintah meliburkan seluruh aktivitas pendidikan membuat pemerintah dan lembaga pendidikan terkait harus memberikan alternatif dan inovasi proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan langsung di lembaga pendidikan inovasi pembelajaran dampak COVID-19. Sebenarnya, membuka paradigma baru bagi lembaga pendidikan yang tidak lagi menggambarkan proses pembelajaran harus melalui tatap muka di dalam kelas. Ada peran penting teknologi informasi sistem jarak jauh dengan daring dalam pendidikan yang harus disiapkan untuk menjalankan metode learning from home. Dengan adanya kebijakan learning from home, peserta didik maupun fasilitator pendidik dengan terpaksa dan suatu keharusan untuk memahami sistem teknologi informasi dan menerapkannya dalam peningkatan mutu pendidikan. Tidak hanya pendidikan saja yang berdampak,
Dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan perekonomian juga menurun dan pengangguran hampir di semua sektor. Hal ini berdampak kepada kemampuan sebagian mahasiswa aktif, seperti kemampuan dalam pembayaran sumbangan pembiayaan pendidikan sehingga sampai putus kuliah. Dampak lain dari pandemi COVID-19, jika rutin terus-menerus menggunakan metode perkuliahan jarak jauh, maka ada keberatan dari sebagian mahasiswa karena sebagian mahasiswa memiliki keterbatasan dalam biaya pulsa online. Selain itu, bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi akan mengalami kesulitan untuk melakukan riset dan bimbingan sehingga mereka terhambat untuk lulus tepat waktu. Jika dalam beberapa tahun ke depan belum ditemukan vaksin COVID-19, maka kegiatan pendidikan dan pengajaran tidak akan berjalan seperti semula. Namun, akan tetap belajar dan bekerja dari rumah, work from home, dan school distancing, social distancing, dan menjaga jarak physical distancing. Tidak semua musibah atau masalah itu berdampak buruk bagi kita. Semua yang ada bisa dimanfaatkan dengan secara maksimal dan belajar bersama untuk mencapai yang lebih baik lagi. Adanya dampak positif dan negatif bagi mahasiswa perguruan tinggi di masa dan pasca pandemi COVID-19. Pasti ada kesempatan atau peluang untuk memunculkan solusi yang terbaik dalam menghadapi kenyataan pandemi COVID-19. Sepanjang mampu untuk menggunakan potensi kreatif dan dari sumber daya yang ada. Metode penelitian. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak WFH bagi mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Dalam penulisan ini, penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu pengambilan datanya tidak perlu terjun secara langsung, tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dan melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data, dan gambaran kesimpulan. Hasil dari pembahasan, perubahan bentuk pembelajaran secara tatap muka menjadi pembelajaran online. Sejak merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia, banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebarannya. Salah satunya adalah dengan mempromosikan gerakan social distancing untuk meminimalisasi kontak fisik yang berpotensi menyebarkan virus corona dari satu individu ke individu lainnya. Laksanakan physical distancing menyebabkan adanya perubahan pola-pola perilaku secara nasional di banyak negara. Perubahan pola perilaku tidak hanya sebatas pada aspek sosial, tapi juga terjadi di dunia pendidikan, termasuk pada pembelajaran di perguruan tinggi, terutama untuk melaksanakan gerakan social distancing, serta adanya kebijakan work from home mengharuskan dosen untuk merancang pembelajaran yang dapat diikuti mahasiswa dari rumah masing-masing untuk menghentikan penyebaran COVID-19. WHO menganjurkan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Untuk itu, pembelajaran konvensional yang mengumpul banyak mahasiswa dalam satu kelas tertutup harus ditinjau ulang pelaksanaannya. Menyikapi hal di atas, banyak dosen atau pengajar yang akhirnya mengubah metode pembelajarannya dari pembelajaran konvensional dalam ruang kelas menjadi pembelajaran online yang dapat diikuti mahasiswa dari mana saja. Pembelajaran online ini dilaksanakan baik secara sinkron maupun asinkron, menggunakan layanan web maupun aplikasi pembelajaran. Pembelajaran secara sinkron dilakukan melalui konferensi video. Melalui pembelajaran ini, dosen dan mahasiswa bertemu dan berkomunikasi secara real-time menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Tentu saja, dalam melakukan kegiatan pembelajaran di rumah, pasti ada dampak yang dirasakan oleh mahasiswa. Berikut merupakan penjelasan mengenai dampak work from home bagi mahasiswa di masa pandemi yang sulit ini. Dampak negatif mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. Dampak yang pertama adalah permintaan terhadap pendidikan tinggi berdampak menurun. Bagi perguruan tinggi, sebagai dampak dari banyaknya PHK akan mempengaruhi penurunan sumber penghasilan keluarga yang dapat mengurangi minat masyarakat untuk tidak melanjutkan atau menunda melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdampak berkurangnya jumlah mahasiswa baru. Bagi mahasiswa, berdampak kepada kemampuan sebagai mahasiswa, seperti kemampuan dalam pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Dampak selanjutnya metode belajar mengajar berubah secara online. Sebagian besar pendidikan tinggi melakukan perubahan dalam proses belajar mengajar yang semula tatap muka menjadi online. Bahkan,
semua perguruan tinggi telah dengan terpaksa melaksanakan perkuliahan online, yaitu opsi darurat yang telah berubah menjadi sistem utama dalam proses belajar mengajar. Hal ini berdampak kepada timbulnya perubahan pada pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Bagi mahasiswa, kesulitan untuk melakukan riset lapangan dan kesulitan melakukan bimbingan sehingga mereka terlambat untuk lulus tepat waktu. Dan kondisi ini juga menambah jumlah mahasiswa yang drop out. Muncul masalah dalam metode secara online. Keterbatasan biaya pulsa internet bagi mahasiswa sebagai dampak penghasilan keluarga yang berkurang, maka dengan metode daring, biaya jaringan internet yang akan dibutuhkan dalam pembelajaran daring dijadikan suatu hal yang memberatkan. Sivitas akademik belum terbiasa menggunakan cara daring. Muncul kesulitan menggunakan metode online karena belum dilatih menggunakan sistem dan peralatannya. Perlu ditambah dukungan tutorial untuk menyesuaikan dengan model pembelajaran daring, lemahnya kreativitas pengajar, serta tidak semua dosen dan mahasiswa menguasai teknologi dikarenakan penguasaan teknologi yang masih rendah. Keterbatasan yang dialami saat belajar online adalah dalam hal sarana aplikasi dan peralatan belajar laptop atau gawai. Sebagai pengajar dan mahasiswa, belum memiliki perangkat untuk memfasilitasi pembelajaran. Misalnya, gawai masih model jadul. Akibatnya, home learning menjadi tidak efektif serta dosen memberi interaksi melalui media digital. Gangguan sinyal dalam kuliah online, jaringan internet yang belum memadai di daerah tempat tinggal, kadang tidak stabil, serta letak tempat tinggal yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler, sehingga kegiatan belajar online tidak dapat berjalan dengan maksimal. Terkadang orang-orang di pusat kota lebih menikmati internetnya yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang tinggal yang kurang berkembang sehingga sulit untuk berkembang. Ya, dampak selanjutnya adalah pembelajaran daring masih membingungkan mahasiswa. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembelajaran daring ini adalah implementasi dari pembelajarannya. Baru-baru ini banyak mahasiswa yang mengeluh tugas yang banyak tanpa adanya materi yang cukup sehingga mereka agak kewalahan dan mengikuti proses pembelajaran. Bahkan aplikasi WhatsApp, e-learning, dan juga Zoom masih membingungkan bagi mahasiswa. Perkuliahan daring memang membutuhkan adaptasi dan usaha agar dapat berjalan lancar. Selain itu, dibutuhkan usaha untuk memahami materi yang biasanya disampaikan secara lisan menjadi tulisan dan video atau live streaming. Namun sejalan dengan itu, adanya beberapa keluhan yang dirasakan oleh para siswa dan mahasiswa di mana mulai dirasakan rasa bosan akibat monotonnya metode pembelajaran. Meskipun pergeseran paradigma, pendidikan abad 21 yaitu informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi yang merupakan 4 komponen penting sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ciri pendidikan abad 21. Namun, pilihan aplikasi dalam pembelajaran daring tetaplah dibutuhkan, bahkan pendidikan dapat menggunakan lebih dari satu aplikasi atau menggabungkan pemakaiannya sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran. Mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif, dan produktif. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring adalah model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Meskipun pembelajaran daring menggunakan berbagai aplikasi dilaksanakan, namun guru dan dosen tetap harus memperhatikan bagaimana model pembelajaran dan skenario dan pembelajaran yang akan dilaksanakan, karena pembelajaran tanpa rencana yang matang akan menyulitkan pendidik dan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada realitasnya, masih banyak pendidik yang memiliki pemahaman bahwa belajar merupakan transmisi pengetahuan kepada para mahasiswa. Hal ini menyebabkan mahasiswa menjadi pasif, kurang efektif, dan produktif dalam mengembangkan potensinya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pemahaman baru bahwa belajar merupakan ruang untuk mengembangkan seluruh potensi para mahasiswa dari mereka diberi kebebasan untuk mengembangkannya sendiri. Penumpukan informasi atau konsep pada mahasiswa kurang bermanfaat. Tidak dapat disangka bahwa konsep merupakan suatu hal yang sangat penting, namun bukan terletak pada konsep itu sendiri, tapi terletak pada bagaimana konsep itu dipahami oleh mahasiswa. Pentingnya, pemahaman konsep dalam proses belajar mengajar sangat mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara memecahkan masalah. Untuk itu, yang terpenting adalah proses terjadinya belajar yang bermakna dan proses berpikir bagi mahasiswa. Pada umumnya, mereka yang mendapatkan pembelajaran di sekolah seringkali sulit untuk menerapkan pengetahuan yang diperolehnya dalam permasalahan yang terjadi di dunia nyata sehingga pengetahuan yang diperolehnya seakan-akan tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari.
Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh pendidik untuk meningkatkan kompetensinya, terutama dalam pembelajaran daring ini. Hal ini dikarenakan pembelajaran daring bukanlah sekedar memberikan tugas, tapi bagaimana pembelajaran tersebut dapat bermakna sehingga mampu mengantar para mahasiswa menjadi manusia yang handal dalam memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Selanjutnya, mahasiswa mengalami stres. Ya, stres yang dialami mahasiswa akibat wabah COVID-19 ini dipengaruhi oleh munculnya rasa takut akan tertular COVID-19. Kekhawatiran saat pergi keluar rumah, kebosanan saat melakukan social distancing, dan kesulitan memahami materi saat perkuliahan daring. Keterbatasan untuk melakukan aktivitas di luar, serta kecemasan tertular virus COVID-19 yang ditunjukkan memberikan gambaran bahwa wabah ini menimbulkan stres tersendiri bagi mahasiswa. Pelaksanaan physical distancing ini tentu membutuhkan adaptasi bagi berbagai pihak, terutama bagi mahasiswa yang melakukan perkuliahan secara daring semenjak wabahnya virus corona. Kesulitan muncul bukan perkara keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga terkait dengan beban kerja yang mengingat ada banyak mata kuliah yang harus dihadapi pada masa pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena mahasiswa terbiasa dengan pembelajaran tatap muka secara reguler, sedangkan pembelajaran jarak jauh sebelumnya hanya dilakukan secara insidental. Perubahan pola pembelajaran ini memberikan permasalahan tersendiri bagi mahasiswa. Munculnya tekanan dan stres pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Pada titik ini, tekanan tentu menjadi terasa lebih berat, sehingga mahasiswa melakukan banyak coping stress, di mana salah satunya adalah terlibat dengan penggunaan media sosial. Jadi pada titik ini, seharusnya media sosial menjadi salah satu jalan keluar melepas rasa bosan ataupun stres karena belajar di rumah. Hanya saja, keadaan menjadi berbeda selama pandemi COVID-19. Kelebihan informasi telah terbukti menyebabkan sosial media fatigue karena membebani kognisi individu. Selain dampak negatif, ada juga dampak positif mahasiswa dalam masa pandemi COVID-19. Dampak positif pertama adalah mahasiswa dan pengajar dapat mengatur waktu perkuliahan yang lebih fleksibel. Solusi dari kejenuhan yang terus-menerus dari kuliah online namun tetap tidak mengurangi waktu dan kegiatan perkuliahan yang seharusnya seperti ceramah, diskusi, dialog, tanya jawab, dan membuat kuis dan latihan. Dari hal ini diharapkan dapat menimbulkan sikap optimisme dari mahasiswa untuk lebih dalam mempelajari lagi materi yang sudah diberikan oleh pengajar. Selain itu, sekaligus diharapkan juga untuk dapat mempengaruhi kemandirian belajar dari mahasiswa. Dampak positif selanjutnya, perguruan tinggi lebih memanfaatkan teknologi. Ya, saat ini teknologi sudah berkembang luas. Bisa melakukan penerimaan mahasiswa baru secara online, tes calon mahasiswa secara online, kurikulum baru berbasis digital. Penerapan absensi online, pengolahan akademik, pengolahan SDM, hingga tracer study. Masa pandemi ini menjadi puncak penggunaan teknologi dan pendidikan. Dan ini bersamaan dengan era revolusi industri 4.0, yaitu terus maju sehingga tantangan pandemi COVID-19 di era revolusi industri 4.0 harus dapat dikelola menjadi peluang. Dampak dari COVID-19 adalah seluruh pendidikan tinggi akan telah terbiasa menggunakan IT, sehingga pemakaian IT meningkat dalam kegiatan belajar mengajar, kegiatan tridharma perguruan tinggi, serta dalam kegiatan administrasi akademik dan keuangan, serta data-data pada bagian pusat komputer. Sehingga peluang untuk menjadikan kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis IT yang lebih berkualitas. Memicu percepatan transformasi pendidikan. Transformasi digital sektor pendidikan di Indonesia bukanlah suatu wacana yang baru bagi berbagai perbincangan, regulasi pendukung, dan upaya Concord menerapkan transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi dan semua tingkat sekolah di Indonesia. Jika sebelumnya berbagai wacana kebijakan pendukung serta sosialisasi tentang era industri 4.0 tidak berhasil membuat industri pendidikan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademik, hingga sekolah dasar menengah mencapai progres signifikan pada transformasi digital. Pendidikan Indonesia COVID-19 atau virus corona justru memberikan dampak luar biasa dalam aspek ini. Selanjutnya, banyak munculnya aplikasi belajar online. Percepatan transformasi teknologi pendidikan karena pandemi corona membuat berbagai platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung PJJ. Ada berbagai platform teknologi informasi yang berpeluang untuk dimanfaatkan mendukung kegiatan pembelajaran daring, dan sekaligus berpeluang pula memaksa para dosen agar melek teknologi informasi. Beberapa di antaranya yaitu adalah e-learning, rumah belajar, e-domo, e-link, model, Google Classroom, kelas online, sosiologi.
Setelah meninjau dampak positif dan dampak negatif bagi mahasiswa di masa pandemi, ada berbagai peran dan fungsi mahasiswa yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Maka yang harus dilakukan mahasiswa adalah berikut. Pertama, langkah awal yang harus dilakukan mahasiswa yaitu menjadi warga yang kreatif dan memimpin. Mahasiswa berkesempatan melakukan pencegahan penyebaran virus ini dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian lingkungan sekitar. Kemudian sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus mencoba hal-hal yang baik, yakni berdiam diri di rumah, dan keluar rumah hanya ada kepentingan yang mendesak. Artinya, ketika berdiam diri di rumah, mahasiswa harus memikir hal-hal yang bermanfaat kepada lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mahasiswa dapat memanfaatkan sosial media untuk membuat gerakan bersama mahasiswa yang ada di Indonesia. Mahasiswa dapat mengajak warga sekitar melalui media sosial untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Kemudian mahasiswa pun dapat melakukan penggalangan donasi ditujukan kepada warga yang membutuhkan di masa pandemi ini. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan gerakan sosial dengan menjadi Satgas COVID-19. Mahasiswa pun bisa menjadi relawan untuk penyaluran bantuan logistik berupa makanan bergizi, vitamin, masker, dan masih banyak yang lainnya. Kesimpulan yang didapat, dengan adanya wabah COVID-19, pemerintah melakukan segala upaya untuk menekan penyebaran virus yang mematikan ini. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah menerapkan social distancing atau physical distancing agar masyarakat dapat menjaga jarak, menjauhi segala kerumunan, perkumpulan, dan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Selain itu, pemerintah juga menganjurkan diberlakunya work from home atau bekerja dari rumah. Dalam bidang pendidikan, pemerintah mengharuskan agar siswa maupun mahasiswa melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring, supaya dapat minimalkan terjadinya kontak fisik di antara siswa ataupun mahasiswa. Dampak negatif pendidikan yang dapat dirasakan adalah dalam masa COVID-19 ini adalah pemerintah terhadap pendidikan tinggi berdampak menurun. Kedua, metode belajar mengajar yang berubah menjadi daring. Ketiga, muncul masalah dalam metode pembelajaran online. Keempat, kebingungan mahasiswa dalam menghadapi pembelajaran daring. Kelima, mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif, dan kurang produktif. Keenam, penumpukan informasi atau konsep pada mahasiswa yang kurang bermanfaat. Yang terakhir, banyak dari mahasiswa yang mengalami stres akibat wabah COVID-19. Sedangkan dampak positif pendidikan dalam masa COVID-19 ini adalah mahasiswa dan pengajar dapat mengatur waktu perkuliahan lebih fleksibel. Selain itu, perguruan tinggi dapat lebih memanfaatkan teknologi. Lalu munculnya banyak aplikasi belajar online. Dan yang terakhir adalah memicu percepatan transformasi pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya Arthur Atari Nur Habib Agusti. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.